Kembali lagi di video tutorial statistika bersama saya Denisa Apriliawati. Baik, kali ini kita akan melakukan analisis konfirmatori faktor analisis, di mana kita ingin melihat apakah model dari sebuah konstruk psikologis yang kita buat itu bagus atau tidak, gitu ya. Dengan kata lain, memiliki model fit yang bagus atau tidak. Nah, untuk itu memang sebelum kita melakukan analisis CFA ini, teman-teman bisa melihat ke blueprint yang kalian miliki. Karena di dalam blueprint itu kalian sudah menuliskan rancangan gitu ya, mengenai aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang ada di kontrak kalian, kemudian item-item yang ada di dalam dimensi-dimensi tersebut. Nah, untuk langkah yang bisa dilakukan, tentu saja pertama kita perlu mengubah measure type dari masing-masing item, itu dari nominal menjadi ordinal. Kemudian kita mengklik menu analisis, analyze, kemudian faktor, dan di sini ada confirmatory faktor analisis ya. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengelompokkan item-item berdasar faktor atau berdasar aspek yang memang sudah kita rencanakan di dalam blueprint. Jadi di sini misalnya aspek pertama, kita membuat sebuah alat ukur yang memiliki 3 aspek begitu ya. Kemudian di sini kita memiliki aspek 1, aspek 2, dan aspek 3. Nah, dari blueprint kita tahu bahwa aspek 1 ini misalnya terdiri dari nomor 1 hingga 7, aspek 2 8 hingga 12, dan sisanya 8 hingga 14 misalnya ya, dan sisanya merupakan aspek 3 begitu. Nah, memang lebih baik dalam penamaan item ini supaya lebih mudah ya kalian mengidentifikasi item ini masuk aspek mana. Kalian bisa memberi penamaan instead of A1, A2, A3 atau Q1, Q2, Q3 kayak gini. Kalian bisa memberi nama sesuai dengan nama aspeknya. Jadi misalnya aspek pertama namanya tentang kepercayaan begitu ya. Di sini bisa kalian kasih trust 1, trust 2, trust 3, trust 4, trust 5 dan seterusnya. Begitu. Sehingga dalam proses memasukkan item-item ke dalam aspek ini kalian akan jauh lebih mudah. Nah, tadi misalnya di sini item yang kita masukkan untuk aspek 1 adalah item 1 hingga 7 ya. Nah, di sini silakan dicermati bahwa di item 1 hingga 7 ini ada satu item unfavorable yang sudah kita reverse ya. Sehingga di sini yang perlu kita masukkan adalah skor reverse-nya saja, untuk unfavornya kita keluarkan. Oke. Nah, untuk aspek 2 di sini 8 hingga 14 ya. Sama juga. Pastikan dulu kita sudah mengeklik kotak yang ada di bawah tulisan aspek 2. Kemudian di sini kita bisa klik, kemudian shift, dan kita klik hingga nomor 14 dan kita masukkan ke aspek 2. Kita cek lagi apakah masih ada item unfavor di sini. Oke, sudah aman. Untuk aspek 3 dimulai dari item 15. Kita langsung klik aja. Kita langsung sorot aja semuanya. Kita masukkan ke sini aspek 3. Masukkan. Nah, tinggal kita keluarkan item-item yang masih keterangannya masih UF ya. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita tidak perlu mengeklik yang lain-lain gitu ya, karena seluruh hasil itu sudah langsung keluar di sini. Cuman di sini kita perlu cek misalnya terkait estimate, apakah kamu mau pakai estimate atau standardized estimate. Kemudian di sini terkait model fit. Nah, di sini teman-teman bisa nambah SRMR. Dah selesai. Kemudian additional output, misalnya ya nanti kalian mempertimbangkan opsi untuk melakukan modifikasi ya. Oke, boleh. Dan untuk path diagram. Nah,
hasil sudah langsung keluar dan kalian langsung bisa melakukan analisis terkait hasil ini. Di sini yang pertama kali kita lihat adalah tabel faktor loading ya. Di dalam tabel faktor loading ini yang perlu kita lihat adalah nilai estimate-nya. Oke. Secara umum nilai estimate yang diterima itu adalah nilai estimate di atas 0,3. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa ada beberapa item yang meskipun p-value-nya signifikan, ya, alias faktor loadingnya terbaca signifikan berkorelasi dengan masing-masing faktor itemnya, berkorelasi dengan masing-masing faktor, tetapi ini ada beberapa yang estimate-nya masih di bawah 0,3 ya. Nah, dengan demikian kita perlu mengeluarkan item-item tersebut. Nah, catatan di sini untuk Q14 seharusnya skornya dia sudah berupa skor reverse alias sudah berupa skor favorable ya, sehingga estimate-nya kita harapkan bernilai positif ya, tetapi di sini negatif. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa item nomor 14 itu tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita rencanakan begitu. Kita rencanakan dia sebagai item unfavorable, tetapi justru subjek itu merespon dia sebagai item favorable. Sehingga amannya di sini item nomor 14 bisa kita keluarkan. Nah, kemudian setelah itu kita cek dari masing-masing item ini apakah masih ada yang estimate-nya di bawah 3. Dan ternyata Q nomor 20 ini memiliki estimate yang cukup rendah yaitu 0,288 ya. Di sini saya akan tetap menghapus item nomor 20 dan setelah dilakukan penghapusan item nomor 20 kita peroleh nilai estimate yang relatively aman. Oke. Di sini. Nah, teman-teman bisa melaporkan tabel faktor loading sesudah penghapusan dengan tetap menceritakan nomor berapa saja yang dihapus dan alasannya kenapa dan perubahan apa yang terjadi begitu. Nah, kemudian di tabel kedua di sini adalah tabel faktor estimate yang memberikan kita gambaran bagaimana korelasi antar aspek ya. Meskipun saya ngomong korelasi, tapi nilai estimate itu bukan R ya. Jadi dia tidak bergerak dari 0 hingga 1, melainkan dia bergerak dari negatif tak terhingga hingga positif tak terhingga. Sehingga di sini informasi utama yang tujuan utama adalah kita ingin melihat apakah tadi korelasi antar faktornya signifikan atau tidak. Tetapi di sini beda dengan tabel pertama di mana kita melakukan penghapusan item, di sini tidak ya. Di sini kita lihat bahwa antar aspek itu mereka berkorelasi dengan sangat signifikan ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa faktor dalam konstruk kita itu berupa aspek bukan dimensi karena tadi mereka saling berkorelasi. Nah, dan sifat korelasinya ada positif sehingga dengan aspek 1 meningkat maka nilai aspek 2 akan meningkat, aspek 3 juga akan meningkat dan sebaliknya. Oke. Nah, dari tabel selanjutnya adalah tabel model fit di sini. Nah, tabel model fit membantu kita memberitahu bagaimana kualitas dari konstruk yang kita susun ya, atau model konstruk yang kita susun. Apakah sudah fit atau belum? Ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama dari test for exact fit. Di sini kita melihat chi-square. Kemudian ada degree of freedom dan p-value. Secara umum chi-square yang kita cari adalah nilai chi-square yang kecil dengan p-value yang tidak signifikan. Tetapi perlu dicatat bahwa chi-square ini lemah terhadap ukuran sampel yang besar ya. Sehingga ketika chi-square-nya itu besar dengan p-value signifikan, belum tentu modelmu tidak fit dengan catatan tadi ukuran sampelmu besar. Kemudian kita bisa menambahkan informasi mengenai CFI
atau TLI dengan SRMR atau RMCA. Nah, di sini nilai yang kita cari adalah CFI dan TLI di atas 0,9 atau 0,95 dengan SRMR dan RMCA itu yang cenderung rendah di bawah 0,08. Atau ada yang bilang di bawah 0,05 begitu. Dan di sini untuk nilai lower dan upper RMCA pada 90% confidence interval itu bergerak dari nilai lowernya itu di bawah 0,05, nilai uppernya tidak boleh di atas 0,08. Nah, dari sini memang kita bisa simpulkan bahwa konstruk yang kita buat itu belum fit ya. Karena CFI dan TLI-nya rendah dan RMC dan SRMR-nya tinggi. Juga dari chi-square yang tinggi. Ketika tidak fit seperti ini, kemudian bagaimana? Ya, pada situasi yang ideal ya sudah harusnya memang seperti itu gitu kan. Bisa jadi memang hasil yang muncul ini ya karena memang alat ukur yang kita buat itu tidak kita rencanakan dengan baik, proses-prosesnya kita tidak lakukan dengan prosedur yang baik begitu, sehingga hasilnya memang tidak baik. Atau bisa jadi memang subjeknya sedikit, nah itu juga ngefek. Kenapa? Karena untuk melakukan CFI itu ada ukuran sampel minimal yang harus dipenuhi. Itu juga berpengaruh ya. Nah, lantas alternatifnya apa? Ya sebenarnya kita memiliki opsi untuk meningkatkan model dengan menggunakan modification indices gitu. Tetapi tadi penggunaan modification indices itu perlu dilakukan dengan amat sangat berhati-hati ya, karena sekali lagi analisis statistika yang bagus, penelitian kuantitatif yang bagus itu adalah penelitian yang direncanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Itu aturan utamanya. Jadi ketika di tengah-tengah kamu menemukan kendala, kamu menemukan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan, kemudian kamu merubah desainmu agar hasilnya lebih bagus, maka disitulah kamu mengalami resiko bias yang tinggi, dan itu tidak saya sarankan. Oke, 1. 2, penggunaan modification indices juga harus disesuaikan dengan aspek kualitatif dari skala yang kamu buat ya. Apakah item yang disarankan untuk dipindah itu secara kualitatif memang cocok gitu ya, relevan dengan aspek baru yang dia sarankan. Oke. Nah, ketika cocok muncul pertanyaan, berarti kamu nyusun skalanya itu tadi validitas kontennya gimana ya kan? Kan harusnya kalau di awal memang udah benar-benar dikawal validitas isinya ya, antara aspek indikator dan item itu udah akan selaras gitu ya, dia akan relevan gitu kan, dari atas ke bawah itu akan relevan. Tetapi ketika dari data ini dibaca tidak relevan dan kemudian setelah dicek kok memang item itu juga relevan juga dengan aspek lain, nah ini jadi pertanyaan. Berarti dalam proses penyusunan di awal itu kita tidak benar-benar mempertimbangkan mengenai relevansi item dengan aspek ya, itu catatannya. Nah kemudian tadi dari hasil pengubahan kamu cek juga nanti apakah model fitnya berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk begitu. Tapi secara umum saya pribadi sekarang lebih memilih untuk ya namanya juga CFA. CFA itu kan konfirmasi, tujuan utamanya untuk mengkonfirmasi. Ketika kita kemudian mengubah model kita untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, maka konfirmasi itu sudah berubah menjadi eksplorasi ya. Dan saya kira dengan demikian tujuan dari CFA itu sudah ditinggalkan. Oke? Nah, tapi misalpun kalian masih ingin menggunakan modification indices, nah bagaimana cara memindahnya? Tinggal di sini, misalnya di sini Q8 ini terbaca memiliki MI tinggi di aspek 1 juga, padahal kan dia ada di aspek 2 toh.
Nah, kalian tinggal keluarkan dia dari aspek 2. Izinkan dia berpikir terlebih dahulu, kemudian silakan dia masukkan dia ke aspek 1. Nah, oke. Q8 kita lihat di sini. Terus di sini kita lihat CFI dan TLI-nya seperti apa, dan ternyata memang kalau di sini terjadi peningkatan ya, peningkatan model. Tapi sekali lagi, proses ini harus kalian lakukan, tidak semata-mata mempertimbangkan aspek kuantitatif saja ya, tetapi kesesuaian item dengan aspek baru yang disarankan oleh perhitungan CFA yang ada di Jamovi. Oke, terakhir kalian bisa melaporkan path diagram, mendeskripsikan secara ringkas berarti struktur dari konstruk yang kalian ukur itu seperti apa, kemudian kalian simpulkan bagaimana model fitnya, dan kesimpulan akhirnya apakah alat ukur yang kalian buat itu betul-betul valid atau tidak, betul-betul cocok atau tidak untuk mengukur konstruk atau variabel yang pengen kalian ukur. Oke, itu saja, sekian dari saya untuk video CFA ini. Terima kasih.